warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ibadallah, ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita puji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak terhingga. Salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ibadallah, ibu-ibu, ada dua ayat penutup dari surat At-Taubah. Dua ayat penutup ini sangatlah menyentuh, Bu, sangat menggugah perasaan dan menggelitik rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membaca terlebih dahulu seperti biasa dua ayat terakhir surat At-Taubah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma arhamna bil Quran wa sadaqallahul azim. Mari kita menyimak arti dibacakan secara terjemahan yang ada beredar di Republik Indonesia. Silakan Ibu, ayat yang ke-128. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Rabb selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy atau singgasana yang agung. Ibu-ibu, saat kita membaca, mendengarkan terjemahannya secara cepat seperti ini, kita belum merasa ada greget apa-apa loh, Bu, ya. Belum. Karena dia hanya sekedar diterjemahkan dengan cepat lagi. Lalu harusnya bagaimana? Ya mestinya kita mendengarkan tilawahnya. Bagaimana dia diuraikan? Bagaimana penjelasan penjabarannya, seperti apa tadabburnya. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, ayat ini seperti yang saya katakan di awal tadi, Bu, ini sangat-sangat menyentuh. Dan ini bisa bercucuran air mata kita seharusnya, ya. Sebab hati siapa yang tidak akan bergetar saat tahu kalau Rasul itu seperti itu. Mari sekarang kita kupas, Bu. Laqad, sungguh benar-benar, ja'akum, telah datang kepada kamu, rasulun, seorang utusan. Yang dimaksud sini hanyalah Nabi Muhammad, ya, bukan nabi-nabi yang lain. Rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kalangan kamu, dari kaum kamu. Kalangan kita manusia.
Ya, min anfusikum, dari kalangan kamu, sungguh benar-benar telah datang seorang rasul. Allah mengakui dia seorang rasul dengan ayat ini, adalah pengakuan ini. Dan dia datang bukan dari bangsa malaikat. Malaikat tidak mempan oleh rayuan dunia, dan malaikat juga tidak terpengaruh oleh alam semesta. Dia tidak capek, dia tidak lapar, dia tidak mengantuk, dia tidak emosi karena dia tidak punya nafsu, ya. Dia tidak butuh apa yang diperlukan oleh manusia. Dan Allah mengutus Rasulullah Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan malaikat. Sebab kalau dari kalangan malaikat kita tak bisa tiru. Juga bukan dari kalangan bangsa jin, ibu-ibu. Nabi Muhammad bukan dari kalangan bangsa jin. Kalau bangsa jin tidak bisa dilihat, ya. Makanannya berbeda, kebutuhannya berbeda, karena tidak bisa dilihat. Lalu apa yang bisa kita tiru dan kita contoh? Nah, Allah Subhanahu wa taala tetapkan rasul itu harus dari kalangan anfusikum, ya. Kalangan kita manusia, Bu, di mana dia punya nafsu dan dia bisa dipengaruhi oleh alam semesta. Ketika disengat matahari agak lama, dia kepanasan. Di musim dingin beliau kedinginan. Agak lama bekerja sedikit, bergerak sedikit, kecapean, ya. Ketika lama tak diisi perutnya, kelaparan. Ada dahaga, ada sakit, ada kecewa, ada gembira, ada cinta, ada syahwat dan biologis kepada sesama manusia, ya. Jadi setiap apa yang dilakukannya kita bisa lihat. Sebagai manusia, dia punya nafsu, kita juga punya. Bagaimana dia mengatasi nafsunya? Ketika dia melihat ada wanita cantik di depannya, kita lihat bagaimana dia langsung membuang mukanya. Ketika ada wanita tampil di depannya, sementara wanita itu agak transparan, langsung dibuangnya mukanya dan langsung berkata, wanita tidak boleh dilihat kecuali ini dan ini, ya. Itu cara Rasul, padahal dia punya nafsu dan dia berselera, tapi beliau sangat pandai memberikan keteladanan yang paling ideal, ya Bu, ya. Makanya Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah fa in tunggu dulu, azizun alaiha. Dari sini mulai sentuhannya, Bu. Azizun, apa arti azizun itu? Terasa berat dan sangat berat. Ini ismul mubalaghah lah, Bu, ya. Bersangatan berat bagi Nabi. Apa yang berat bagi Nabi? Ma'anittum, apa-apa yang kamu sulit bisa mengerjakannya. Setiap kesulitan kita berat bagi Rasul. Rasul nggak ingin kita susah. Setiap kali Rasul melihat umatnya dalam kesusahan, dia yang paling dulu menangis, Bu. Dia yang paling dulu berjuang melepaskan kesusahan umatnya. Wahai ibu-ibu yang kami muliakan, dalam apapun hal, ya, tentang masalah yang perlu kita pertanyakan, tentang sholat bolak-balik, dia minta keringanan dari Allah SWT, menganggap umatnya merasa berat dengan itu, ya. Lalu diberi keringanan. Ini masih tanda kutip, saya katakan masih tanda kutip, perlu penelitian dan pembahasan ulang. Dan juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hal-hal apa saja yang berat bagi umatnya, maka Nabi pun merasa berat. Contoh, padahal kata Nabi, salat yang paling Allah cintai salat Isya itu apabila waktunya semakin larut tengah malam. Tapi kata Nabi, saya tidak ingin ini menjadi wajib bagi kalian, walaupun waktunya yang paling afdal itu adalah segini. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak berat bagi umatku, aku suruh mereka sholat isya-nya jam-jam segini, kata Nabi. Perkiraan kita kira-kira jam 11, jam 12 malam lah, itu sholat isya. Jadi Nabi pernah berjamaah, ingat nggak ibu kajian kita di Sahih Bukhari dulu, ketika ada sholatul atamah namanya, sholatul atamah, yaitu sholat isya yang ditunda waktunya lebih larut malam, tapi secara berjamaah, nggak boleh sendirian, secara berjamaah. Nah, Nabi berkata, laula an asyqa ala ummati la amartukum, pasti aku perintahkan kamu sholat isya-nya jam segini. Tapi Nabi itu sulit, tahu Nabi itu sulit bagi umatnya.
Wahai ibu-ibu yang kami muliakan, banyak ibadah-ibadah yang Rasulullah mohon pada Allah jangan dibebankan pada umatnya, tapi bebankan kepadaku saja. Sehingga Nabi baginya tahajud adalah solat wajib bagi beliau. Bagi kita wajib tidak? Tidak wajib bagi kita solat tahajud, karena Nabi tahu tidak semua umat Nabi sanggup. Ya, ada yang ketuaan, ada yang malam itu kedinginan, ada yang banyaklah. Maka Nabi membiarkan kewajiban-kewajiban itu yang akhirnya kepada umatnya cukup hanya sebagai sunat. Ibu tahu Nabi Muhammad itu tidak pernah kaya dalam hidupnya. Kalau dia mau kaya ya Bu ya, berapa kali beliau mendapatkan hadiah dalam bentuk mande-mande Bu, ko oto ko lah dibawa, ko isinya amih perhiasan, intan, berlian, bagai-bagai yang ada di dalam kenderaan itu. Dan Nabi Muhammad tidak menyisakan satu pun untuk dirinya. Semua dia bagi-bagi cepat. Kadang terfikir olehnya, masyarakat saya, kaum saya, jamaah saya dalam kesusahan. Itu yang terfikir, padahal beliau sendiri sedang susah. Bukankah ibu dengar bagaimana beliau pernah berhari-hari, bahkan 10 hari, kata istri-istrinya, tidak mengapu puas di dapurnya dah, tidak berasap dapurnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para istri-istrinya sampai meletakkan batu di perutnya, diikat kencang-kencang, sementara jamaahnya dikasih makan oleh beliau. Ini yang ditiru oleh para sahabat yang memimpin setelah beliau. Sehingga apa kata sumpah Umar bin Khattab, kalau ada yang lapar, kalau terjadi musim kelaparan, kemarau, ada yang susah, saya harus orang yang paling pertama susah. Ya, kalau ada yang lapar, saya harus paling awal lapar. Dan kalau ada yang kekenyangan, kalau ada musim-musim, biarlah saya paling terakhir kenyang. Kenapa sahabat-sahabat kuat mereka memegang prinsip itu? Karena mereka lihat Rasulullah macam itu. Rasulullah melihat macam itu. Wahai ibu-ibu yang kami muliakan, ada sahabat-sahabat yang keterlaluan dalam ingin beribadah. Nabi mengatakan, ini azizun alaik ma'anitum, jangan kamu persulit diri kamu, kata Nabi. Karena ada yang bersumpah nih, saya akan puasa saja seumur hidup, setiap siang saya puasa, ya, bukanya cuma malam. Ada yang berjanji, saya tidak akan tidur, saya mau sholat saja, ya, saya mau sholat saja seumur hidup sampai mati, jadi malam itu ada tidur. Ada yang berkata, saya tidak mau kawin-kawin supaya saya bisa fokus ibadah. Dan Nabi tahu bahwa itu akan menyulitkan mereka. Maka Nabi melarang, sampai-sampai Nabi marah. Kan ada sahabat mengatakan, utiqu dzalik, utiqu dzalik. Tahu utiqu dzalik itu? Hamba taluk lebih dari itu ya Rasul. Dia akan minta izin untuk puasa sunatnya seperti apa. Nabi menyarankan puasalah Senin Kamis, kata Nabi. Ya Rasulullah, tambahkan ya Rasulullah, ajidu quwwah. Ajidu quwwah. Apa ajidu quwwah? Saya mendapatkan diri saya kuat lebih daripada itu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, puasalah kamu puasa Daud. Sehari kamu puasa, sehari kamu lepaskan puasa. Masih juga sahabat ini berkata, ajidu quwwah, saya sanggup ya Rasul, tambahkan. Maka kata Rasulullah, enggak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Kemudian bertekadlah sahabat ini tidak pernah meninggalkan puasa Daudnya. Tapi setelah dia tua, dia menyesal. Kenapa? Terasa olehnya betapa beratnya puasa Daud ini. Ketika muda ya dia semangat, tapi setelah tua dia menyesal. Disinilah Rasulullah SAW tidak menyukai umatnya yang memaksa-maksakan diri untuk melakukan ibadah. Ambil yang pertengahan saja, Bu. Dan jangan dipastikan, oh lagi talaga puasa Daud, puasalah. Ketika nak taluk puasa Daud, puasa Senin Kamis saja. Apa salahnya begitu? Kenapa harus melazimkan diri mengikat? Makanya Bu, amalan yang paling dibenci dalam Islam, coba sebut, apa amalan paling dibenci dalam Islam? Memaksakan diri. Bukan, Bu. Memaksakan diri itu memang seperti jihad, harus memaksakan diri, ya, seperti kita menghafal Quran semacamnya, harus kita paksakan diri. Amalan yang paling dibenci dalam Islam, masih ingat? Rasulullah itu sangat benci dengan amalan nazar, karena orang itu mengikatkan sesuatu yang tak wajib jadi wajib bagi dirinya. Padahal azizun alaihi ma'anitum, Nabi itu sangat berat melihat kamu susah, sementara dia malah nyusah-nyusahin dirinya. Betul tidak? Itu makanya amalan nazar itu termasuk amalan bukhala, amalan orang-orang bakhil. Lagi ada yang dulu baru dia beramal, kan begitu namanya tuh. Yang benar itu apa? Beramal dulu baru meminta.
Mintalah upah dengan beramal dulu. Ikut hendak minta upah dulu baru beramal. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa teramat sangat berat bagi Rasul apa-apa yang menyulitkan kamu. Oleh karena itu, ibu-ibu yang kami muliakan, ibu tahu enggak, Bu? Ketika sahabat berganti-gantian menghancurkan sebuah batu yang bagaikan besi kerasnya, waktu perang Khandaq ya, berganti-gantian sahabat menghancurkan besi itu. Tapi saking kerasnya batu itu, mereka tak berhasil menghancurkannya, padahal mereka Allah palu hayye, Bu. Ya. Sementara Rasulullah dari tadi tidak pernah berhenti bekerja. Cuma Rasul melihat bagaimana para sahabatnya habis-habisan ingin menghancurkan batu itu, dan batu itu seperti tidak bisa hancur. Keras sekali. Maka Rasulullah SAW berkata, minggirlah kalian semua. Berikan martir itu kepada saya. Maka beberapa kali hantam dengan tenaga Nabi yang sangat besar, hancurlah batu itu. Ya, kan kata Nabi, saya diberi oleh Allah kekuatan 11 kali lipat daripada kalian. Di hadis yang lain 10 kali lipat manusia kuat. Jadi ada orang kok kuat kali 10. Maka itu adalah tenaga Nabi Muhammad SAW. Ibu jangan bayangkan Nabi Muhammad itu letoy, Bu, lemah gemulai beliau. Jadi ibu bayangkan model itu. Dia benar-benar sosok yang sangat kuat. 10 orang lelaki yang terkuat, anyo tuh. Itu kekuatan Nabi Muhammad. Makanya, wahai ibu yang kami muliakan, Allah kasih beliau istri 11 orang. Yang pada akhirnya istri beliau tersisa 9 orang. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, kita kembali azizun alaihi ma'anitum. Oke, Bu. Ketika beliau akan meninggal dunia, yang digelisahkan Nabi siapa? Yang diucapkan berulang-ulang di bibirnya siapa? Bukan di mana putriku, di mana biniku, tapi umatku. Kita yang diingatnya. Khawatir Nabi meninggalkan kita. Cemas Nabi melepas kita. Beliau akan pergi. Ummati, ummati, ummati. Saat beliau dibangkitkan, siapa yang ditanyanya pertama sekali kepada malaikat Jibril? Ibu jawab. Apakah dia bertanya di mana Aisyahku? Apakah dia bertanya di mana Fatimahku? Di mana Khadijahku? Yang ditanyanya kita, aina ummati. Saat beliau akan masuk surga, beliau yang menggunting pitanya. Harusnya beliau dah dalam surga bersenang-senang menunggu umatnya, tapi beliau tak mau. Beliau tunggu umatnya, Bu. Kita yang ditunggunya. Dan dia melihat umatnya yang melintas di titian. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma sallim, Allahumma sallim, selamatkan ya Allah. Rasulullah menunjuk kepada umatnya yang sudah sampai di ujung dan dekat-dekat sambil menangis, ya Allah ini umatku. Ya Allah tolong dia, selamatkan sampai dia kemari ya Allah. Tolong ya Allah ummati ummati. Di pinggir jurang api neraka, Nabi menyabik kita, Bu. Cie demi cie awak ditunggu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sudah bisa bersenang-senang dalam surga. Apa hanya menunggu di penggangan api neraka di pinggir, Bu, demi menunggu awak mendoakan kita. Beliau mendoakan kita di pinggir. Azizun alaihi ma'anittum. Berat baginya apa-apa yang menyulitkan kamu. Nabi tunggu umatnya di padang mahsyar, ya Bu ya. Padahal beliau sekali lagi sudah boleh langsung di surga yang tertinggi. Tapi Nabi hendaknya tunggu dulu umatnya, karena dia tahu hanya dia yang diberi wewenang oleh Allah untuk bisa memberikan syafaatul uzma, syafaat yang agung. Rasulullah, jadi Rasul tak mau meninggalkan umatnya. You tunggu dulu. Padahal beliau yang paling pertama dibangkitkan. Kalau Nabi yang egois, apalah salahnya beliau langsung masuk pintu surga dan langsung sampai ke surga tertinggi, surga Firdaus, bersana-sananya sambil menonton umatnya di padang mahsyar. Apalah salahnya? Bisa beliau lakukan itu, tapi beliau tidak mau, Bu. Beliau ingin melihat bagaimana umatnya di padang mahsyar. Kita, ibu-ibu yang kami muliakan, kecintaannya kepada kita sampai ketika beliau sudah dalam surga masih diperiksanya ada enggak umatnya yang dalam neraka. Ada
Ada tidak cahaya iman yang ada di lubuk-lubuk neraka? Ketika ada terdengar gaung Allah dari lubuk neraka, Nabi Muhammad gelisah. Orang dalam surga dah senang-senang, beliau tidak. Beliau masih terus gelisah dan memohon pada Allah, umatku itu ya Allah, umatku tolong aku, izinkan aku ya Allah keluar dari surga melihat umatku yang di neraka, lalu menolongnya untuk dikeluarkan. Azizun alaihi ma'anitum. Dia tak pernah kenal kita kan, Bu? Dia bukan siapa-siapa dari keturunan darah bagi kita, tidak, tapi cintanya pada kita. Ya Allah, sampai ke dalam surga kita aja yang diingatnya, Bu, ya. Kita yang diingat-ingatnya. Azizun alaihi ma'anitum. Berat baginya apapun yang menyusahkan kita. Bahkan ibu yang paling menyentuh saat Nabi tahu sebegitu berat rasanya kematian, ketika nyawanya dicabut, ya Bu, ya, sakit. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Bertanya, apakah seperti ini rasanya kesakitnya kematian? Padahal dulu Nabi sudah mengatakan sakitnya kematian itu bagaikan mili demi mili tubuh kita ini digilas oleh bumi ini, saking beratnya rasa kematian. Saat Nabi yang merasakan itu, sehingga malaikat Jibril pun tak kuat melihat wajah Nabi yang berkeringat dingin menanggung rasa sakit. Lalu apa kata Rasulullah? Jibril, engkau benci pada saya? Tidak ya Rasulullah. Kenapa kau buang wajahmu dari saya? Rasulullah, apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, mata ini tak sanggup melihat engkau kesakitan. Lalu kata Rasulullah, seperti ini rasa kesakitan, sakitnya kematian. Maka kata Rasulullah, ya Allah, ya Allah, pindahkan semua beratnya dan sakitnya rasa kematian umatku kepadaku. Ya Allah, ringankan rasa kematian mereka setelah ini. Dan biar kita, ini kematian yang kita rasakan ke depan besok-besok ini, itu kematian yang sudah dicabut rasa maha sakitnya itu, Bu. Itu pun masih sakit kita rasakan. Kenapa? Rasa maha sakitnya itu diminta oleh Rasulullah, didoakan oleh Rasul, dipindahkan kepada beliau. Beliau yang menanggung demi meringankan kita, Bu. Apakah tidak layak dengan ini kita cinta habis-habisan pada Rasulullah SAW? Apakah tidak layak setelah ini kita bersalawat, nyinyir-nyinyir dalam bersalawat pada Rasulullah SAW? Azizun alaihi ma'anitum. Apapun yang membuat kamu susah, apapun yang memberatkan kamu berat baginya, ya, apapun yang menyusahkan kamu berat bagi Nabi, biarlah Bu yang pikul, biarlah Bu yang tangguh, asal kalian ringan. Sampai begitu ya Bu, ya, sampai begitu Rasulullah SAW memikirkan kita, memperjuangkan kita. Luar Allah, ibu-ibu yang kami muliakan. Jadi yang pertama tadi apa, Bu? Azizun ma'alaihi ma'anitum. Yang pertama. Yang kedua, harisun alaikum. Beliau itu sangatlah rakus, apapun kebaikan dia ingin umatnya yang dapat. Apapun kebaikan dia ingin umatnya yang memperoleh. Dia ingin umatnya jadi pemenang. Dia ingin umatnya yang sukses, yang beruntung. Dia ingin umatnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memompa semangat para sahabatnya, karena Nabi tahu apa yang ada di belakang amalan yang beliau sedang motivasi ini. Apa yang disediakan, janji apa, sehingga Nabi nyinyir menyampaikan pada umatnya agar umatnya jangan sampai meninggalkan. Jangan sampai meninggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum. Betul-betul sangat rakus Nabi untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Kalau dikatakan dia mengumpulkan duit untuk kekayaannya, malah beliau sendiri habis yang ada di tangannya untuk umatnya. Enggak pernah ya Bu, ya, yang dari umat masuk kepada kehidupan menyenangkan kehidupan pribadinya. Malah sekali lagi, setiap kali ada ghanimah perang yang banyak, Nabi Muhammad bagikan lagi. Padahal itu sudah hak beliau. Kalau beliau mau, maka beliau sudah menjadi orang terkaya di seluruh Arab, karena ghanimah perang yang sangat besar, 1/5-nya untuk beliau. Tapi beliau selalu habiskan. Bahkan untuk keluarganya pun dibiarkan tetap dalam keadaan zuhud. Baik, harisun alaikum. Dia sangat rakus kamu melakukan atau mendapatkan kebaikan.
Sehingga tidak ada yang disembunyikan dari Nabi. Nabi tahu ketika Lailatul Qadar, apa yang didapatkan dalam Lailatul Qadar, maka dia contohkan kepada sahabat-sahabatnya. Dia kasih tahu ilmunya secara teori, dia contohkan dalam praktek agar dia ditiru. Maka Nabi 10 terakhir Ramadan dia tidak lagi di rumah, tidak mau beliau di rumah. Bahkan makannya pun dicekeknya, ya, kendaraannya ditambatkan sehingga tidak lagi dipakai 10 terakhir. Dan beliau menyedikitkan tidur. Beliau kasih contoh agar apa yang dia lakukan ditiru oleh para sahabat, agar para sahabat mendapatkan Lailatul Qadar. Sebab yang ada di balik Lailatul Qadar itu apa? Nabi tahu betul apa yang ada di balik puasa Senin Kamis, apa yang ada di balik puasa Bid, apa yang ada di balik puasa Asyura, apa yang ada di balik tahajud, apa yang ada di balik sepertiga malam terakhir, apa yang ada di balik sedekah, apa yang ada. Nabi motivasi betul sahabat-sahabatnya. Bahkan dia ingatkan, umatku sudah duhakah kalian, umatku sudah zikirkah kalian. Nabi lepas subuh itu selalu bertanya, siapa yang sudah berinfak, siapa yang sudah bersedekah, ayo yang belum cepat bersedekah. Nabi ingatkan tiap hari. Nabi kenapa? Harisun alaikum, dia sangat ingin kamu jangan sampai yang tidak mendapatkan kebaikan, ya. Harusnya seorang tua serakus itu dia memikirkan kebaikan untuk anaknya. Jangan sampai anaknya tidak mendapatkan yang terbaik untuk dunia dan untuk akhiratnya. Orang-orang tua sekarang selalu memikirkan anaknya dapat yang terbaik untuk dunia, ya, sementara anaknya disekolahkan di sekolah favorit dengan biaya yang mahal. Sementara dalam kenyataannya anaknya tidak kenal Allah, anaknya tidak cinta Rasulullah, anaknya tidak tahu seluk-beluk halal haram dan sebagainya. Baginya itu tidak ada masalah. Ini orang tua yang jahat. Dia bodoh dan jahat. Bodoh, dia tak tahu apa yang sebenarnya paling diperlukan oleh anak ini dunia akhirat. Ilmu agama ini yang paling diperlukan oleh anak. Ini yang akan menyelamatkan hidup anak di dunia, selamat dia di jalan yang lurus di dunia, daripada kesesatan, daripada kemunafikan, kefasikan, kezaliman, kejahatan dan sebagainya. Dia tidak tahu apa yang paling diperlukan oleh anak. Orang tua yang beriman pandangannya panjang. Dia bukan hanya melihat sebatas dunia, pandangannya panjang sampai ke akhirat. Jadi orang-orang tua yang beriman pandangannya tentang anaknya, tentang keluarganya sampai ke akhirat. Makanya aneh ya, Nabi Muhammad, anak gadis tersayangnya Fatimah dinikahkan dengan seorang kuli kasar di pasar. Siapa kuli kasar di pasar itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Dia hanya tukang angkat barang di pasar untuk putrinya yang paling dia cintai, Fatimah, kuli kasar. Tapi yang Nabi lihat kan bukan apa pekerjaan dunianya. Pekerjaan dunia selagi itu adalah baik dan dia tidak sebagai budak penjilat dan sebagainya, dengan keringatnya dia mendapatkan upah, maka yang dilihat oleh Nabi apa? Agama Ali bin Abi Thalib ini, akhlak Ali bin Abi Thalib ini tidak ada duanya. Maka Nabi Muhammad SAW tidak ragu-ragu mengatakan, engkau menantuku, kau nikahi anak gadisku, maka engkau akan menjadi bahagian dari keluargaku. Ya, ambil Fatimah. Itu orang tua yang pandangannya jauh melihat anaknya ke depan. Buya, apa tak boleh kita mencari menantu yang kaya? Nabi Muhammad juga ada menantunya yang kaya, Utsman bin Affan. Tapi bukan karena Utsmannya kaya. Nabi melihat pada diri Utsman ini syarat-syarat mukmin yang muhsin ada pada dirinya. Qadarullah saja beliau kaya. Kalaupun nggak kaya, pasti Nabi terima. Pasti Nabi terima. Buktinya Nabi sangat mencintai Utsman bin Affan ini. Meninggal putrinya yang menjadi istri Utsman bin Affan, langsung Nabi nikahkan kembali dengan putrinya berikutnya, dengan Utsman. Sebab Nabi melihat kemana mau dicari menantu yang beriman, bertakwa, saleh, berakhlak, agamanya kuat seperti ini. Ibu-ibu yang kami muliakan, ketika Ali besar, Nabi melihat pada diri Ali ini ada karakter yang layak dijadikan sebagai imam rumah tangga yang pasti akan membawa anak gadisnya menuju surga. Maka dinikahkan, walaupun Ali nggak punya kerjaan saat itu. Ini pelajaran, Bu.
Dia enggak punya pekerjaan saat itu. Kok tiba umpamanya lelaki beriman, bertakwa, berilmu, soleh, ya, datang ke rumah ibu untuk melamar anak gadis ibu, saya fikir mungkin keluarga besar ibu banyak menolak karena dia belum punya kerja. Ya, walaupun ibu sendiri tak kanak-kanak dia ibu kaji, Jo Ustaz Zul. Menurut kaji kau harus terima. Orangnya berilmu, bertakwa, soleh, beriman, akhlaknya Masya Allah, ya, badan sehat pula. Cuman sayang londo karajo lah akah. Ibu menjawab dengan mantap. Tadi saya katakan keluarga besar ibu setelah tahu karajo nak do pasti akan menyebutkan keberatan mereka. Betul tak? Ambo merasa orang tua yang tak pedulinya kerana menantunya ko lah bakal jauh tindak, tapi cuma cari agama calon menantunya ko, akhlaknya, dan lah masalah makan minum tu nanti Allah pasti agih. Nah, orang tua yang seperti ini, orang tua yang meniru Rasulullah, harisun alaikum, dia rakus putrinya disunting oleh orang yang beriman, bertakwa dan soleh. Sampai demikian saja. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi